sama-sama mempraktekkan. Yang satu melihat pemandangan ini, yang satu melihat pemandangan ini, yang satu melihat pemandangan ini, ada satu yang nggak melihat apa-apa. Ini biasanya yang nggak melihat apa-apa ini minder. Wah, berarti saya masih anu banget apa ya, masa saya nggak lihat ini, lihat itu dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, kayak minder. Karena apa? Karena yang lain melihat ini, tapi kok saya nggak lihat apa-apa, biasa aja. Padahal kita berproses melakukan suatu tirakat dan sebagainya, itu bukan seberapa banyak kita berjumpa dengan sensasi, Bapak Ibu, bukan, tapi seberapa rubah rasa dalam kehidupan nyata kita. Mas, ketika mengamalkan zikir nafas, apakah perlu guru? Perlu, Bapak Ibu. Jadi belajar kerohanian, keilahian itu diperlukan guru. Karena banyak sekali atau rawan sekali jebakan Batman di sana. Bahkan pikiran kita ini sangat lembut jebakannya. Tapi kalau kita punya guru, kita akan dituntun, dibimbing gitu loh. Dan juga nanti gini loh, di saat kita melakukan suatu tirakat seperti mungkin wiridan atau seperti apa, itu kita nanti akan masuk ke dalam alam pikiran kita. Nah, di saat di alam pikiran kita, kok kita di sana mungkin takut lah, mungkin lihat ini, lihat itu dan sebagainya, atau kita melekat dan sebagainya. Kalau kita punya guru, kalau benar-benar punya guru loh ya, guru yang benar-benar guru, ini ada tali keterhubungan. Jadi di saat kita di alam sana, umpama takut nih, ini kadang-kadang gurunya itu hadir atau mengamati dari kejauhan gitu tuh. Jadi apakah perlu punya guru? Ya perlu, tapi kalau nggak punya guru gimana? Yo sebenarnya ya nggak apa-apa sih. Syukur-syukur Tuhan itu Tuhan langsung yang membimbingnya, langsung diberikan ilmu laduni. Tapi kan orang yang dianugerahi ilmu laduni itu orang-orang pilihan gitu loh. Ya bismillah lah, kita ini termasuk orang-orang yang terpilih. Jadi tapi alangkah baiknya ya punya guru. Karena nanti kita umpama nih, kita masuk ke dimensi-dimensi, kita melihat ini melihat itu, kita bingung kan, bisa kita sharingkan kepada guru kita, bisa kita ceritakan kepada guru kita. Apakah dilanjutkan atau berhenti atau amati, kan nanti mendapatkan saran gitu. Tapi kalau sendiri nanti mumet-mumet sendiri, bingung-bingung sendiri. Kalau ini kita melekat kepada sensasi seperti itu, bisa kayak gini Bapak Ibu. Tapi kayak gini sebenarnya bukan karena afirmasinya, bukan karena wiridannya, tapi karena kita melekat kepada pikiran, kepada harapan-harapan yang kita sangat melekat. Jadi orang yang melakukan suatu tirakat kokat kan adalah banyak yang kayak gini lah. Ini sebenarnya adalah kesadarannya itu melekat kepada cita-citanya, pada cita-citanya, sehingga kesadarannya itu terikat di sana. Jadi orang yang kayak gini itu sebenarnya bukan karena wiridannya, bukan karena afirmasinya, bukan, tapi karena kesadarannya ini yang melekat kepada ya mungkin keinginannya, karena mungkin terlalu ingin menjadi apa gitu, sehingga ngebet banget, penuh dengan ambisi dan sebagainya. Terus di sana menyaksikan sesuatu yang dia inginkan, dia itu melekat di sana sehingga koleng. Itu Bapak Ibu. Makanya di saat Bapak Ibu wiridan atau melakukan suatu tirakat, itu umpama wiridan lah ya, kita itu hayati wiridan itu. Ada sensasi apapun yang muncul, kita cukup menjadi pengamat, tidak kita ikuti sensasi itu, tidak, cukup amati saja. Umpama nih kita lagi wiridan, tiba-tiba muncul cahaya nih, kita nggak usah kepo, nggak usah kepo. Kalau kita kepo, nanti kita akan masuk lebih dalam ke sana, nanti malah bisa ujung-ujungnya jadi kemelekatan itu tadi. Umpama melihat cahaya, amati saja, perhatikan saja cahaya itu, nggak usah ini apa ya, wah saya udah, oh nggak usah,
di alam sana loh ya, di alam bawah sadar kita. Jadi melihat cahaya, amati saja. Umpama mendapatkan wejangan ya udah kita terima dan kita amati. Jadi agar aman itu amati saja, biar tidak terjebak oleh sensasi. Nah kalau nggak punya guru itu agak rawan. Jadi ya di daerah pribadi masing-masing pasti ada lah para pembimbing, para penuntun sejati yang sering cahaya biru Mas Isi ya. Intinya cahaya-cahaya. Coba Bapak Ibu yang biasa melihat cahaya atau melihat apapun, di saat lagi praktek lagi pemandangan itu muncul, jadilah pengamat. Yang tadinya gini loh, tadinya di saat cahaya ini muncul umpama kecil nih, kita ikuti, kita penasaran sih ini cahaya akan semakin besar dan lama-lama nanti akan apa ya, seolah-olah nggak ada apa-apa, yang ada cahaya itu doang gitu kan. Coba Bapak Ibu sadari, di saat melihat cahaya itu Bapak Ibu sadari bahwa diri Bapak Ibu bukan cahaya itu, dan tujuan Bapak Ibu pun bukan cahaya itu. Sadari. Di saat menyadari saya bukan dia, dalam artian bukan cahaya, kita tetap menjadi diri kita sendiri. Kita amati cahaya itu, perhatikan cahaya itu lebur kok. Cahaya itu lebur. Tapi kalau kita ikuti, ada cahaya kita ikuti, apa ini ya, ini mungkin ini, karena di sana juga ada obrolan gitu loh. Dalam diri kita itu seolah-olah ada obrolan, biarpun nggak ada obrolan. Tapi kalau kita ikuti, cahayanya nanti semakin gede mungkin, terus nanti masuknya lagi melihat pemandangan apa mungkin, nanti apa beda lagi cahaya yang lain lah yang muncul dan sebagainya, nggak ada ujungnya nanti. Jadi di saat Bapak Ibu melihat sensasi apapun, sensasi yang muncul, cukup menjadi penyaksi saja. Karena diri kita, roh kita ini adalah penyaksi. Nah, pengalaman-pengalaman kayak gini wah hampir rata-rata mengalami lah. Melihat cahaya lah, melihat sosok lah, melihat inilah, melihat itulah dan sebagainya. Begitu Bapak Ibu. Kalau itu rutin nanti ya cahaya kuning, putih, keemasan lah, cahaya oranye lah, cahaya pink lah, cahaya gold lah, cahaya yang embu sebutannya apa itulah. Wah seribuan cahaya Bapak Ibu, nggak ada ujungnya. Saya pernah harimau putih, tak perhatikan aja hilang harimau putih. Iya perhatikan aja, makanya nanti kalau diikuti oh, harimau putih, harimau oranye, harimau hitam, harimau belang, banyak harimau, padahal harimau itu ya aslinya ya sifat kita sendiri. Oke, jadi sensasi apapun itu kita cukup menjadi penyaksi, saksikan. Jadi menyaksikan atau memperhatikan sensasi itu bukan gini loh. Jujur aja Bapak Ibu, di saat Bapak Ibu melihat cahaya, di sana rasa Bapak Ibu kan biasanya apa ini ya? Jangan-jangan ini adalah ini. Dalam diam Bapak Ibu, di sana ada seolah perbincangan loh ya. Iya apa tidak? Coba di saat Bapak Ibu ya atau tidak, Bapak Ibu langsung saja sadari, amati, biar sensasi-sensasi itu apa ya hilang. Karena sensasi cahaya lah, sensasi pemandangan ini, pemandangan itu dan sebagainya, itu terkadang karena apa? Karena kita mungkin sering membaca kisah-kisah nih, kita sering mendengarkan kisah-kisah. Itu kisah-kisah itu terekam di alam bawah sadar kita, di kepala kita, sehingga di saat kita sedang duduk diam, kita melakukan suatu tirakat dan sebagainya, ini rekam jejak ini akan bermunculan.
akan bermunculan Bapak Ibu. Jadi sensasi apa ya, itu bisa dari banyak hal. Dari karena kita suka film India mungkin, sehingga di sana kita seolah-olah menari-nari, memeluk pohon dan sebagainya. Ya itu kan di India kayak gitu, ada pohon dipeluk-peluk, diputar-putar gitu, mumet. Jadi apa ya, alam bawah sadar kita itu banyak sekali gambar di sana, banyak sekali gambar. Jadilah penyaksi saja. Jadi penyaksi saja atas semua sensasi. Itu justru kita akan apa ya, perjalanannya itu nggak terhambat. Kalau kita itu penasaran, kita itu kadang gini, di saat kita melihat sensasi, contoh nih, saya di sana itu ketemu dengan si anu, mungkin tokoh-tokoh besar dan sebagainya. Pengalaman-pengalaman seperti ini, percaya nggak percaya, justru malah bisa membuat diri kita sombong. Kita merasa, saya sudah sampai ini, makanya saya dijumpai ini, dan saya ketemu sama ini, saya tanpa disadari sifat kesombongannya muncul. Sehingga ini juga kayak gini, ada 5 orang umpama sama-sama mempraktekkan, yang satu melihat pemandangan ini, yang satu melihat pemandangan ini, yang satu melihat pemandangan ini, ada satu yang nggak melihat apa-apa. Ini biasanya yang nggak melihat apa-apa ini minder. Wah, berarti saya masih anu banget apa ya, masa saya nggak lihat itu dan sebagainya. Kadang-kadang ada yang seperti itu, kayak minder. Karena apa? Karena yang lain melihat ini, tapi kok saya nggak lihat apa-apa, biasa aja. Padahal kita berproses melakukan suatu tirakat dan sebagainya, itu bukan seberapa banyak kita berjumpa dengan sensasi Bapak Ibu, bukan, tapi seberapa rubah rasa dalam kehidupan nyata kita, seberapa rubah pola pikir kita, seberapa rubah kehidupan nyata kita. Dan sekarang kalau banyak sensasi tapi rasa malah jadi sombong, ya buat apa? Nggak lihat sensasi apa-apa, tapi rasanya kok di dalam kehidupan nyata semakin damai, pikirannya yang tadinya ruwet semakin tenang. Dalam kehidupan nyatanya yang tadinya mungkin kekurangan kok sekarang tercukupi dan sebagainya. Itu tujuannya, bukan seberapa banyak pemandangan yang kita alami, bukan. Karena hal seperti ini, yaitu tadi, 5 orang semua melihat sensasi, 1 orang nggak melihat. Ini malah minder, padahal kita bertirakat dan sebagainya, melakukan suatu proses, bukan masalah sensasinya. Sensasi itu ada bonusan lah, dah. Sensasi ini, sensasi itu tuh bonusan. Dan sensasi pemandangan ini, pemandangan itu pun pada akhirnya nanti akan disirnakan, fana, nggak ada apa-apa. Yang namanya menuju kepada kesuwungan, ya suwung, ya nggak ada apa-apa. Kalau masih melihat cahaya, masih melihat sensasi ini, masih ini, hilangkan ujung-ujungnya. Jadi untuk Bapak Ibu yang mungkin duduk diam berjam-jam nggak lihat apa-apa dan sebagainya, nggak usah minder. Udah praktekkan saja, terus praktek yang menjadi patokan sukses dan tidaknya kita meditasi, kita wiridan dan sebagainya adalah di kehidupan nyatanya. Kita wiridan itu di kehidupan nyatanya, apakah kita benar-benar mempraktekkan si wiridnya ini gitu loh. Contoh mama kita wiridan ya Rahman, ya Rahim, ya Rahman, ya Rahim, atau cinta kasih, cinta kasih. Apakah di kehidupan nyata kita benar-benar menerapkan sifat cinta kasih itu, sifat welas asih itu? Jadi kita itu wiridan seperti itu, ujung-ujungnya nanti kita benar-benar membawa sifat ini gitu loh. Jadi umpama yang tidak melihat sensasi dan sebagainya, ya nggak masalah, nggak usah minder, terus praktekkan aja. Itu saya mah suka minder karena tidak bisa melihat dan merasakan apa-apa. Nah sekarang gini Bapak Ibu, kita diam seperti ini, kita melihat ini, melihat itu, anggap aja itu bonus lah, anggap aja udah.
biarpun itu nggak tahu pemandangan itu adalah pemandangan dari rekam jejak pikiran yang diterima dari membaca, mendengar atau apa. Tapi di saat Bapak Ibu tidak melihat apa-apa, coba Bapak Ibu sadari, saya di saat MD tidak melihat apa-apa, tapi di kehidupan nyatanya apakah saya atau kita ini melihat ada rasa syukurnya? Lah kalau di alam sana kita melihat ini melihat itu, tapi di alam nyata pandangan kita melihat ini melihat itu kok nggak ada rasa syukurnya, lah terus buat apa? Oh, nanti ujung-ujungnya dibawa kepada kehidupan alam nyata. Contoh nih, di alam sana saya melihat keindahan yang sangat luar biasa. Lah waktu melihat keindahan yang sangat luar biasa berarti kan ada rasa yang indah waktu itu gitu loh. Lah bawa rasa yang di MD-nya itu tadi, di alam bawah sadarnya itu, di dalam kehidupan alam nyata, sehingga mata dohir kita melihat sesuatu yang kita lihat adalah keindahan gitu loh. Kita melihat cahaya di sana nih, ya kita harus di alam nyata kita pun mata kita melihat cahaya di dalam diri orang lain gitu. Yang dimaksud melihat cahaya diterapkan di kehidupan alam nyata adalah kita melihat kebenaran yang melingkupi segala makhluk. Ibaratnya seburuk-buruknya manusia pasti ada sisi baiknya. Lah cahaya itulah sisi baiknya. Kita lihat sisi baiknya. Jadi untuk Bapak Ibu yang duduk seperti ini, wiridan ribuan kali, nggak merasakan apa-apa, nggak melihat apa-apa, nggak usah minder. Karena bukan penglihatan yang ada di sana yang menjadi tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah penglihatan yang ada di alam nyata ini. Apakah di alam nyata kita melihat orang, kita melihat cahaya kebaikan dalam dirinya? Apakah di alam nyata ini kita melihat orang itu ada keindahan atau melihat keindahan dalam dirinya? Gitu Bapak Ibu. Oke. Jadi wis ora minder. Yang sudah melihat sensasi dan sebagainya, jadilah penyaksi, menyaksikan atau memperhatikan sensasi-sensasi itu, nanti lebur sendiri. Wong ini juga proses Isra kok. Makanya dalam Isra itu kan melihat banyak sekali pemandangan, tapi di saat Mi'raj udah nggak ada apa-apa. Ikut nyimak Kang, sehat selalu, tambah rezeki nih. Nggih, monggo, amin amin ya robbal alamin, sehat semuanya, dohir batin dan rezeki berlimpah dan barokah. Begitu Bapak Ibu, dan waalaikumsalam untuk semuanya. Iya, terkadang kita yang menanti sensasi datang. Nah, kalau PA-nya mau sensasi rasa, gampang Bapak Ibu, nggak usah dinanti-nanti, langsung aplikasikan saja. Lagi kayak gini nggak ada sensasi rasa apa-apa, udah cubit aja tangan sendiri, kan ada sensasi rasanya, sakit. Kalau mau hanya sekedar nyari sensasi rasa, cubit aja ya. Kayak gini merem, kayak gini cubit tangannya, aduh langsung ada sensasinya. Aduh ya Allah. Oke. Kalau sudah di titik suwung itu gimana Mas? Ya sudah suwung, udah sadar, udah netral, sudah nggak ada rasa ini rasa itu. Kalau di titik suwung namanya juga suwung, kosong, udah nggak ada apa-apa. Kalau masih ada rasa ini rasa itu dan sebagainya, belum suwung. Jadi suwung ya netral.